Halo, perkenalkan namaku Latifah Desi Setia Rahayu dengan anggota berjumlah 6 orang, yaitu yang pertama Farhana Bamiftah, 2 Fitria Suci Ramadhani, 3 Intan Nuari Astuti, 4 Latifah Desi Setia Rahayu, 5 Lelia Lisgalungga, 6 Levia Papita Hisa Setiawan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ekonomi makro dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Dewi Kusuma Wardani, MSI. Materi yang akan dibahas kali ini adalah ekonomi terbuka, penentu neraca perdagangan, dan nilai tukar. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian tertutup, hanya dua masalah yang perlu dipikirkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yaitu masalah pengangguran dan masalah inflasi. Sedangkan dalam perekonomian terbuka, masalah yang dihadapi menjadi lebih rumit dan membutuhkan kebijakan yang lebih baik. Namun, di samping masalah tersebut, harus pula diperhatikan efek dari kebijakan pemerintah yang dirumuskan terhadap neraca pembayaran dan kestabilan kurs pertukaran. Defisit dalam neraca pembayaran akan menimbulkan efek buruk terhadap kestabilan kurs pertukaran. Pada akhirnya, kedua masalah itu akan menimbulkan efek buruk kepada masalah pengangguran dan kestabilan harga-harga. Pada dasarnya, masalah yang dihadapi oleh suatu perekonomian terbuka akan berbentuk salah satu dari 4 masalah berikut. Yang pertama, perekonomian menghadapi masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. 2. Perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. 3. Perekonomian menghadapi masalah pengangguran, dan di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. 4. Perekonomian menghadapi masalah inflasi, di samping itu menghadapi masalah defisit dalam neraca pembayaran. Dalam kasus 1 dan 2, neraca pembayaran adalah surplus, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana mengatasi pengangguran dan inflasi itu sendiri. Sedangkan dalam kasus 3 dan 4, masalah yang dihadapi semakin rumit. Pengangguran atau inflasi yang disertai dengan defisit dalam neraca pembayaran, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, apabila masalah yang dihadapi seperti pada kasus 3, maka kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut biasanya dengan kebijakan memindahkan pembelanjaan. Yang kedua, apabila masalah yang dihadapi seperti pada kasus 4, maka kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut biasanya dengan kebijakan mengurangi pembelanjaan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebijakan memindahkan pembelanjaan. Kebijakan memindahkan pembelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran yang akan mengakibatkan pertambahan ekspor dan pengurangan impor. Kebijakan memindahkan pembelanjaan dapat dilakukan apabila defisit neraca pembayaran wujud ketika perekonomian juga menghadapi masalah pengangguran. Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengurangi impor dan mendorong konsumsi barang dalam negeri. Yang pertama, dengan melakukan pembatasan impor. Dapat dilakukan dengan menaikkan pajak impor serta melakukan kampanye untuk membeli barang dalam negeri. Yang kedua, dengan menekan atau mengurangi penggunaan valuta asing. Pemerintah lebih menggunakan valuta asing untuk mengimpor barang keperluan pokok dan bahan mentah sektor industri dan tidak mendorong usaha mengimpor barang-barang mewah. 3. Menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Langkah ini akan menyebabkan barang impor menjadi mahal dan akan mengurangi impor. Sebaliknya, barang ekspor menjadi murah di pasaran luar negeri dan akan menambahkan ekspor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Levia Papita Hisa Setiawan. Baik, terima kasih Mbak Latifah. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang langkah-langkah yang akan menambahkan ekspor sehingga menambah valuta asing. Apa saja sih langkah-langkah tersebut? Yang pertama, memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Yang kedua, mewujudkan kestabilan upah dan harga. Yang ketiga, menurunkan nilai valuta. Selanjutnya, kita masuk ke subbab berikutnya ya, yaitu kebijakan pengurangan pembelanjaan. Kebijakan pengurangan pembelanjaan adalah langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi masalah defisit dalam neraca pembayaran dengan mengurangi pembelanjaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi negara. Kebijakan pengurangan pembelanjaan dapat dilakukan apabila yang pertama, perekonomian telah mencapai kesempatan kerja dan di samping itu juga inflasi telah terwujud. Yang kedua, dalam perekonomian terdapat defisit yang berkepanjangan dalam neraca pembayaran. Kebijakan pengurangan pembelanjaan akan menurunkan impor, akan tetapi ekspor tidak akan terpengaruh. Keadaan ini akan mewujudkan neraca pembayaran yang menguntungkan atau seimbang. Kebijakan mengurangi pembelanjaan dapat dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, menaikkan pajak pendapatan. Yang kedua, menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang. Dan yang ketiga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Perekonomian terbuka dibagi ke dalam dua jenis. Yang pertama, perekonomian terbuka kecil. Yang kita maksud kecil di sini adalah bahwa perekonomian ini adalah bagian kecil dari pasar dunia dan dengan sendirinya tidak memiliki dampak yang berarti terhadap tingkat bunga dunia. Dengan mobilitas modal sempurna, kita mengartikan bahwa penduduk negara itu memiliki akses penuh ke pasar uang dunia. Biasanya, pemerintah tidak melarang untuk memberi pinjaman kepada atau meminjam dari pihak asing. Karena asumsi mobilitas modal sempurna tersebut, tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita atau R harus sama dengan tingkat bunga dunia atau World Interest Rate. R yaitu tingkat bunga real yang berlaku di pasar uang dunia. Bisa dirumuskan dengan R sama dengan M. Masyarakat dalam perekonomian terbuka kecil tidak akan meminjam pada tingkat bunga di atas R, karena mereka selalu mendapatkan pinjaman dari luar negeri pada tingkat bunga R. Jadi, tingkat bunga dunia menentukan tingkat bunga dalam perekonomian terbuka kecil kita. Untuk mengembangkan model perekonomian terbuka kecil, kita ambil 3 asumsi. Yang pertama, output perekonomian Y ditentukan oleh faktor-faktor produksi dan fungsi produksi. Kita nyatakan dengan Y sama dengan F dikali KL. Yang kedua, konsumsi C berhubungan secara positif dengan pendapatan disposable Y min T. Kita nyatakan fungsi konsumsi dengan C sama dengan C dikali Y min T. Yang ketiga, investasi I berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga real R. Kita nyatakan fungsi investasi dengan I sama dengan I dikali R. Dengan mensubstitusi 3 asumsi tersebut dan asumsi bahwa tingkat bunga sama dengan tingkat bunga dunia, kita akan memperoleh NX sama dengan Y min C dikali Y min T min Y min I dikali R sama dengan S min I dikali R. Persamaan ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan NX tergantung pada variabel-variabel tersebut yang menentukan tabungan S dan investasi I. Karena tabungan bergantung pada kebijakan fiskal atau belanja pemerintah G yang lebih rendah atau pajak T yang lebih tinggi meningkatkan tabungan nasional, dan investasi bergantung pada tingkat bunga real dunia R atau tingkat bunga yang lebih tinggi membuat beberapa proyek investasi menjadi tidak menguntungkan. Maka neraca perdagangan juga bergantung pada variabel-variabel tersebut. Jenis perekonomian terbuka yang kedua adalah perekonomian terbuka besar. Perbedaan penting antara perekonomian terbuka kecil dan besar adalah perilaku dari arus modal keluar neto. Dalam modal perekonomian terbuka kecil, modal bergerak bebas ke dalam atau keluar dari perekonomian pada tingkat bunga dunia tetap R. Model perekonomian terbuka besar memiliki asumsi yang berbeda mengenai arus dana internasional. Untuk memahami asumsi itu, ingatlah bahwa arus modal keluar neto adalah jumlah pinjaman yang diberikan oleh investor domestik ke luar negeri dikurangi pinjaman dari investor asing ke dalam negeri. Untuk memahami kinerja perekonomian terbuka besar, kita perlu mempertimbangkan 2 pasar penting, yaitu yang pertama, pasar untuk dana pinjaman atau di mana tingkat bunga ditentukan, dan yang kedua, pasar untuk perdagangan luar negeri atau di mana kurs ditetapkan. Tingkat bunga dan kurs adalah harga yang menentukan pengalokasian sumber daya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitria. Baik, terima kasih Mbak Levia. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai neraca perdagangan. Apa sih neraca perdagangan itu? Neraca perdagangan atau disebut dengan balance of trade adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, neraca perdagangan menjadi komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk seluruh transaksi internasional. Dalam praktiknya, neraca perdagangan mempunyai 2 sifat, yaitu positif dan negatif. Suatu negara dikatakan memiliki neraca dagang positif apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif. Selanjutnya yaitu perhitungan neraca perdagangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, balance of trade adalah perbedaan pada nilai barang atau jasa yang diekspor atau diimpor, sehingga di dalamnya akan memerlukan 2 hal untuk menghitungnya, yaitu nilai ekspor dan juga nilai impor. Rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung neraca dagang adalah sebagai berikut. Neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurangi impor. Nilai ekspor adalah barang dan juga jasa yang diproduksi dalam suatu negara lalu dijual kepada negara lain, sedangkan nilai impor adalah suatu kegiatan penjualan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri lalu dibeli oleh masyarakat dalam suatu negara.
Selanjutnya, jenis-jenis neraca perdagangan. Balance of trade terbagi menjadi 3 jenis, yaitu neraca perdagangan surplus, neraca perdagangan defisit, dan juga neraca perdagangan seimbang. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiganya. Yang pertama, neraca perdagangan surplus. Neraca perdagangan surplus adalah suatu kondisi yang saat ini transaksi ekspor lebih besar daripada nilai impor. Bila kondisi neraca perdagangannya menjadi surplus, maka tentunya akan menguntungkan negara karena mereka mendapatkan nilai pendapatan yang lebih besar. Suatu negara harus bisa mungkin menjaga nilai ekspor dan impornya agar nilai neraca perdagangan menjadi surplus. Yang kedua yaitu neraca perdagangan defisit. Sebaliknya dari neraca perdagangan surplus, neraca perdagangan defisit adalah suatu kondisi pembayaran yang nilai transaksi impornya jauh lebih tinggi daripada nilai ekspornya. Untuk beberapa negara, terutama negara berkembang, kondisi seperti ini dianggap tidak menguntungkan mereka karena biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan impor jauh lebih tinggi daripada pendapatan dari transaksi ekspornya. Yang ketiga, ada neraca perdagangan seimbang. Neraca perdagangan seimbang adalah suatu kondisi saat nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara seimbang. Itu artinya negara tersebut tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Kondisi ini sangat sulit untuk dipertahankan pada suatu negara tertentu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Faktor pertama yang mempengaruhi neraca perdagangan adalah perkembangan ekonomi yang kuat di dalam suatu negara, sehingga akan mampu meningkatkan standar dan juga pendapatan masyarakat di dalam negara tersebut. Agar bisa mendukung suatu negara dalam mendapatkan nilai ekspor yang tinggi, maka negara tersebut bisa meningkatkan permintaan pada barang modal dan juga bahan baku, sehingga hal ini akan mampu membantu mendorong perdagangan internasional antar negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Farhana. Halo, perkenalkan nama saya Farhana Bamita dan saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Yang kedua, ada nilai tukar. Faktor kedua yang mempengaruhi nilai neraca perdagangan adalah nilai tukar, yang mana dalam perkembangan ekonomi neraca perdagangan dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi nilai tukar. Hal ini dikarenakan bila sebuah negara melakukan kegiatan ekspor-impor, maka mata uang yang digunakan sebagai alat tukar berbeda. Dengan begitu, siapa saja yang melaksanakan kegiatan ekspor atau impor dalam negeri, maka harus menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang dari negara lain, sehingga kegiatan yang menggunakan nilai tukar mata uang ini akan memberikan dampak pada neraca perdagangan. Yang ketiga, ada daya saing produk. Faktor selanjutnya adalah daya saing produk, yang mana pada suatu perdagangan akan dilihat dari harga jual dan juga kualitas produk tersebut. Adapun salah satu hal yang mampu mempengaruhi daya saing produk adalah struktur biaya. Yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari neraca perdagangan. Keuntungannya, perlu Anda ketahui bahwa hampir setiap negara sudah pasti mempunyai kebijakan ekonominya tersendiri agar bisa menghasilkan surplus neraca. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan proteksionisme perdagangan. Cara kerjanya adalah dengan melindungi suatu industri di dalam negeri dengan adanya pengenaan tarif, kuota, ataupun subsidi impor. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa defisit perdagangan akan dinilai sebagai suatu yang kurang menguntungkan dalam suatu negara. Kenapa bisa begitu? Karena bila negara menerima impor secara terus-menerus, maka akan membuat bisnis dan juga produk dalam negeri menjadi tidak mempunyai nilai tambah. Selanjutnya ada kerugian. Pada akhirnya, negara yang mengalami defisit perdagangan yang tinggi akan menerapkan merkantilisme. Merkantilisme adalah menghapus berbagai defisit perdagangan dengan menerapkan berbagai cara. Salah satunya dengan cara menerapkan tarif impor dan juga kuota impor. Tapi hal tersebut nantinya akan diikuti dengan kenaikan harga konsumen, sehingga hal ini akan mampu memicu adanya proteksionisme
reaksioner dari mitra dagang negaranya tersebut. Akhirnya kegiatan perdagangan dan juga perkembangan ekonomi dalam negara tersebut akan menurun drastis. Contoh yang pertama yaitu, katakanlah pada tahun 2020 negara Indonesia mempunyai nilai ekspor sejumlah 200 miliar, sedangkan nilai impor dari negara tersebut adalah berjumlah 180 miliar. Itu artinya balance of trade negara Indonesia mengalami surplus sebanyak 20 miliar. Hal ini bisa diketahui dari nilai ekspor yaitu 200 miliar yang dikurangi dengan nilai impor yaitu 180 miliar. Bisa kita katakan surplus karena nilai ekspornya lebih tinggi daripada nilai impornya. Adapun contoh yang kedua, silahkan kalian baca sendiri dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Terima kasih untuk Mbak Farkana atas penjelasan materinya. Halo semuanya, perkenalkan saya Lelia Liskalungga akan melanjutkan materi berikutnya terkait dengan nilai tukar. Pengertian dari nilai tukar. Nilai tukar menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nilai tukar atau kurs juga dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Contohnya, kurs yang menunjukkan bahwa 1 US dollar Amerika Serikat sama dengan 8.400. Berarti untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan uang sebesar 8.400 rupiah. Jadi, dengan konsep ini, meskipun mata uang masing-masing negara di dunia berbeda-beda, transaksi ekonomi lintas negara tetap dapat dilakukan karena adanya penyetaraan nilai mata uang melalui konsep nilai tukar. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis nilai tukar. Nilai tukar yang pertama adalah nilai tukar nominal. Nilai tukar nominal adalah tingkat ketika mata uang suatu negara dapat dipertukarkan dengan mata uang negara lainnya. Contohnya, seperti ketika kita ingin jalan-jalan ke Amerika Serikat, kita tentu memerlukan mata uang dolar Amerika agar dapat membeli produk-produk khas Amerika. Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah sebesar Rp13.000, maka untuk membawa 1.000 dolar Amerika, Anda perlu menukarkan uang sebanyak 13 juta. Yang berarti bahwa untuk mendapatkan mata uang 1 US dollar Amerika diperlukan uang sebesar 13.000. Yang kedua adalah nilai tukar real. Nilai tukar real merupakan tingkat nilai tukar ketika seseorang dapat mempertukarkan barang atau jasa dari suatu negara dengan barang atau jasa dari negara lainnya. Nilai tukar real tentu berbeda dengan nilai tukar nominal, karena nilai tukar nominal menggunakan satuan mata uang, sementara nilai tukar real menggunakan satuan barang. Perhitungan nilai tukar real dapat pula dilakukan dengan menggunakan formula matematis berikut. Nilai tukar sama dengan nilai tukar nominal dikalikan indeks harga dalam negeri dibagi dengan indeks harga luar negeri. Nilai tukar real ini mengukur tingkat harga sekelompok barang atau jasa yang dihasilkan di luar negeri secara relatif terhadap barang atau jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada perubahan cita rasa masyarakat. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan hal ini dapat pula meningkatkan ekspor. Sedangkan kenaikan kualitas barang impor akan menyebabkan keinginan untuk mengimpor barang bertambah besar. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Yang kedua adalah perubahan harga barang ekspor dan impor. Barang dalam negeri yang dijual dengan harga murah akan menaikkan ekspor dan jika harganya naik maka ekspornya berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor. Sebaliknya, kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor. Dengan begitu akan berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan terhadap mata uang negara tersebut. Yang ketiga adalah kenaikan harga umum atau inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap nilai tukar valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung menurunkan nilai valuta asing. Inflasi menyebabkan harga di dalam negeri lebih mahal dibandingkan dengan luar negeri, dan hal ini cenderung akan menambah impor. Inflasi menyebabkan harga barang ekspor menjadi mahal dan hal ini cenderung akan mengurangi ekspor. Dan inflasi menyebabkan penawaran terhadap valuta asing juga berkurang sehingga harga valuta asing akan naik. Yang keempat adalah perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang rendah cenderung akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri. Sebaliknya, jika suku bunga dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, maka menyebabkan modal luar negeri masuk ke suatu negara. Jika lebih banyak modal yang mengalir ke suatu negara, permintaan atas mata uangnya bertambah, maka nilai mata uang tersebut bertambah dan sebaliknya. Yang kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh perkembangan ekspor, maka permintaan atas mata uang negara itu bertambah lebih cepat dari penawarannya. Maka nilai mata uang negara itu akan naik. Namun jika pertumbuhan itu menyebabkan impor berkembang lebih cepat dari ekspor, penawaran mata uang negara itu lebih cepat bertambah dari permintaan dan nilai mata uang negara itu akan merosot. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai penentuan nilai tukar dan konsep nilai tukar.
Penentu nilai tukar: A. Permintaan dan penawaran mata uang asing. 1. Permintaan mata uang asing. Kurs valuta asing merupakan salah satu faktor menentukan apakah harga barang-barang di negara lain lebih murah atau lebih mahal daripada harga barang yang diproduksi di dalam negeri. Misalnya, ketika kurs 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 200 yen, maka barang Amerika Serikat adalah relatif mahal bagi penduduk Jepang. Sebaliknya, apabila 1 dolar Amerika Serikat sama dengan 100 yen, maka harga barang Amerika Serikat semakin murah dan akan meningkatkan permintaan penduduk Jepang atas barang Amerika Serikat yang mengakibatkan naiknya permintaan penduduk Jepang atas mata uang Amerika Serikat. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jika semakin tinggi harga dolar Amerika Serikat, maka semakin sedikit permintaan atas mata uang Amerika Serikat, dan semakin rendah harga dolar Amerika Serikat, maka akan semakin banyak permintaan atas mata uang Amerika Serikat. Di sini saya sajikan grafik permintaan mata uang asing. Dilihat dari kurva di samping dapat kita lihat jika terjadi penambahan permintaan akan mengakibatkan harga dolar dan juga kuantitas dolar ikut meningkat, yaitu dari 150 menjadi 200 dan kuantitasnya meningkat dari Q1 menjadi Q2. 2. Penawaran mata uang asing. Penduduk Amerika Serikat ingin menukar dolarnya kepada yen Jepang karena mereka ingin memperoleh barang-barang dari Jepang. Semakin banyak yen yang mereka peroleh dari menukar setiap unit mata uang Amerika Serikat, maka akan semakin murah harga barang Jepang apabila dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Misalnya, ketika satu barang yang berharga 200 yen adalah sama dengan 1 dolar apabila kurs pertukaran adalah 200 yen setiap dolar, dan menjadi 2 dolar apabila kurs pertukaran 1 yen setiap dolar. Berarti, harga dolar yang tinggi menambah permintaan atas barang Jepang akan meningkat, dan ini selanjutnya akan menambah penawaran dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, penawaran dolar Amerika Serikat mempunyai ciri-ciri jika semakin tinggi harga mata uang Amerika Serikat, maka akan semakin banyak penawaran mata uang Amerika Serikat, dan semakin rendah harga mata uang Amerika Serikat, maka akan semakin sedikit penawaran mata uang Amerika Serikat. Di sini saya sebutkan grafik penawaran mata uang asing. Dari kurva di samping dapat kita lihat jika terjadi peningkatan penawaran akan mengakibatkan harga dolar menjadi turun dan kuantitas dolar meningkat, yaitu harga dolar turun dari 200 menjadi 150 dan kuantitas meningkat dari A menjadi B. D. Penentu nilai tukar oleh pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam menentukan kurs valuta asing mempunyai tujuan untuk memastikan kurs yang ada tidak akan menimbulkan efek yang buruk terhadap perekonomian. Kurs yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas. Perbedaan tersebut tergantung kepada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai untuk tujuan-tujuan pemerintah dalam menstabilkan dan mengembangkan perekonomian, di mana itu merupakan tugas pemerintah dalam perekonomian makro. Apabila harga suatu mata uang domestik ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat yang lebih rendah dari yang ditentukan oleh pasar bebas, maka mata uang domestik tersebut dinamakan mata uang yang dinilai terlalu rendah atau yang disebut dengan istilah undervalue currency. Sebaliknya, jika harga mata uang domestik ditetapkan pemerintah pada kurs yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh pasar bebas, maka mata uang tersebut dinamakan mata uang yang dinilai terlalu tinggi atau overvalue currency. Nah, ini ada grafik penentu nilai tukar oleh pemerintah. Pada kurva di atas dapat kita lihat jika kurva berada di kurs pertukaran 1 apabila harga suatu mata uang domestik dalam bentuk yen ditetapkan oleh pemerintah pada tingkat yang lebih rendah oleh pasar bebas, maka uang domestik yen dinamakan mata uang yang dinilai terlalu rendah atau undervalue currency. Sedangkan jika kurva berada pada kurs pertukaran 2 apabila harga mata uang domestik ditetapkan pemerintah pada kurs yang lebih tinggi dari yang ditentukan oleh pasar bebas, maka mata uang ini dinamakan mata uang yang dinilai terlalu tinggi atau overvalue currency. Materi selanjutnya yaitu konsep nilai tukar. 1. Konsep apresiasi. Jika perubahan nilai tukar membuat rupiah dapat ditukarkan dengan lebih banyak mata uang asing, maka perubahan nilai tukar ini dikenal dengan istilah apresiasi rupiah atau menguatnya rupiah. Yang kedua yaitu konsep depresiasi. Jika perubahan nilai tukar membuat rupiah dapat ditukarkan dengan lebih sedikit mata uang asing, maka kondisi ini disebut sebagai depresiasi rupiah atau melemahnya rupiah, kebalikan dari konsep apresiasi. Hal yang perlu diingat dari kedua konsep ini adalah bahwa apresiasi suatu mata uang berarti depresiasi bagi mata uang asing pasangannya, dan depresiasi suatu mata uang berarti apresiasi bagi mata uang asing pasangannya.